Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Novsya Denita. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang warning dan caution, yang dimana kalau di dalam bahasa Indonesia warning dan caution itu adalah sebuah tanda peringatan. Nah, apakah di dalam bahasa Inggris warning dan caution ini memiliki kesamaan dalam hal sebuah tanda peringatan? Oke, untuk tahu lebih lanjutnya, kita bahas bareng-bareng ya. Simak video berikutnya. Bye-bye. Sesuai pembahasan kita tadi yang di awal, kali ini kita akan ngebahas tentang warning dan caution. Ya, warning dan caution yaitu adalah sebuah tanda peringatan di dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu kenapa warning dan caution itu diciptakan? Jadi, kenapa warning dan caution diciptakan? Karena dalam menyampaikan sesuatu secara panjang lebar dalam sebuah media sangat tidak efektif adik-adik. Karena orang pasti hanya akan memperhatikan tulisan pendek. Dan oleh karena itu, artikel singkat ini harus mampu mempresentasikan deskripsi agar pembaca mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dalam artikel singkat tersebut. Nah, yang dimaksud dengan artikel singkat tersebut itu adalah contoh dari si warning dan si caution. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama adik-adik sekalian nih. Ada yang tahu nggak apa sih warning itu? What is a warning? Oke, good job. Jadi, warning itu adalah sebuah peringatan, suatu bentuk peringatan yang biasanya dipasang atau ditempatkan di tempat umum. Peringatan selalu berkaitan dengan sesuatu yang sangat berbahaya dan akan membahayakan pelanggarnya. Dan apa aja sih contoh dari warning? Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Yang pertama itu ada warning, unsafe for swimming. High levels of bacteria in these waters may pose a risk to your health. Yang dimana di sini tuh kita dikasih tahu hati-hati kalau di sini tuh nggak baik, nggak nyaman lah, nggak kurang baik gitu buat berenang. Karena di sini tuh level bakteri tuh banyak banget. Jadi kita harus memikirkan, kita harus mempertimbangkan untuk kesehatan kita. Nah, yang kedua itu ada warning very hot water. Yang dimana yang di sini itu adalah hati-hati. Di sini tuh dia ngasih tahu kalau air ini tuh panas. Jadi sebelum minum kita harus hati-hati. Karena kalau misalnya kita minum, maka kan nanti efek kedepannya tuh kita mungkin bisa kena kanker lidah. Maka dari itu si warning ini dikasih tahu buat lebih hati-hati lagi kepada si yang mau minumnya. Expression of warning not to do something. Jadi di sini saya punya beberapa contoh ekspresi tentang warning yang dimana kita nggak boleh melakukan hal tersebut. Contohnya kayak misal kita di ruangan ber-AC nih, atau sedang ada di dalam indoor, maka kita bakal menemukan sebuah expression tentang no smoking, yang dimana artinya itu jangan merokok atau dilarang merokok. Yang kedua itu mungkin ada don't step in the grass, yang artinya jangan menginjak rumput. Yang dimana kalau misalnya kita lagi main terus kita melihat sebuah taman, pastikan ada rumputnya tuh. Nah, karena suka ada ditulisin di situ don't step in the grass. Yang dimana kita nggak boleh merusak si rumput itu. Contohnya tuh kayak ada di Monas, Monumen Nasional itu biasanya ada sebelum kita masuk ke Monasnya, kita kan suka ngelewatin jalannya. Nah, di situ kita suka menemukan sebuah tanda warning. Lalu yang ketiga itu ada no swimming, yang artinya itu jangan berenang. Nah, kok nggak boleh berenang di tempat berenang? Nah, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, di slide sebelumnya kan di sini kita diperingatin nih, berarti mungkin nggak boleh berenang karena airnya kurang nyaman gitu, kurang baik buat kita, kurang bagus, makanya kita nggak boleh berenang di sini. Sekarang kita lanjut ke caution. What is a caution? Caution is also a warning or prohibition, which is almost the same as warning.
but the consequence is violating it are not as fatal as a warning. Artinya apa ya? Kira-kira artinya apa ya teman-teman? Nah, jadi untuk artinya itu, jadi caution itu juga merupakan tanda peringatan atau larangan yang hampir sama dengan si warning. Namun, akibat yang ditimbulkan jika melanggar tidak sefatal si warning. Gitu adik-adik. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian tahu tidak kalau caution dan warning itu merupakan salah satu short functional text yang sering muncul pada soal ujian nasional SMP atau MTS loh teman-teman. Maka dari itu, kalian harus bisa membedakan mana yang caution dan yang warning ya teman-teman. Terus ada apa aja sih contoh dari si caution ini? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh tentang caution. Yang pertama itu ada caution, yaitu wait for. Biasanya ini tuh sebuah tanda peringatan yang kita temukan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih ke mall, terus ada orang pel atau bisa disebut dengan office boy ya, terus kita pengen lewat, dan emang itu kan di mall tuh kan emang rata-rata tuh banyak orang ya teman-teman, rame, makanya si office boy itu menaruh sebuah tanda peringatan di situ, hati-hati lantainya masih basah, maka jalannya si pengunjung atau kita jalannya harus pelan-pelan biar tidak terpleset. Lalu yang kedua ada caution children playing, yang dimana caution ini biasanya ada di sekitar perumahan, area perumahan, yang emang di perumahannya itu banyak motor yang berlalu lalang atau melewati perumahan tersebut. Lalu di situ juga ada anak kecil yang sedang main, yang biasa main. Nah, maka dari itu caution ini harus taruh di situ buat mengasih tahu atau memberitahu pengguna jalan yang lain agar berhati-hati dalam berkendara. Terakhir itu ada caution open door slowly. Oke adik-adik, sekian penjelasan saya tentang caution dan warning. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu di sini saya akan mengasihkan beberapa tugas, yaitu gambar 4 contoh warning dan caution yang masing-masing 2 gambar. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan di sini juga ada beberapa sumber yang saya dapat untuk menyampaikan materi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton.